Assalamualaikum teman-teman. Dalam video ini akan menjelaskan mengenai sistematika karya ilmiah. Sebelum masuk ke pembahasan, dalam video ini ada 3 pengisi suara dari kelompok 4, yaitu Yayu, Putri Rahmaningsih, dan Miftahul Husna. Dalam video ini, semoga teman-teman mampu memahami materi yang akan kami bawa. Materi yang akan kami bahas yaitu mengenai daftar tabel, grafik, dan bagan, daftar singkatan dan simbol, dan bagian utama karya ilmiah. Materi pertama akan dibawakan oleh Yayu, saya sendiri. Materi pertama akan membahas mengenai daftar tabel, grafik, dan bagan. Ilustrasi digunakan dalam sistematika karya ilmiah untuk mengetahui hasil dari riset. Hasil riset dapat diilustrasikan dengan menggunakan gambar, tabel, grafik, dan bagan. Hasil riset dapat mengarah pada tujuan penelitian, pembuktian hipotesis, kerangka teori, dan jawaban pertanyaan penelitian. Dalam penggunaan ilustrasi ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, seperti menggunakan gambar yang diunduh dari internet, menggunakan gambar dengan format JPEG, menggunakan tebal dengan garis tabel yang lebih kecil dari 0,25 volt, dan menggunakan gambar dengan format GIF. Penggunaan ilustrasi gambar dapat diwujudkan dalam bentuk diagram, foto, peta, dan lain sebagainya. Agar penggunaan ilustrasi lebih efektif, sebaiknya sertakan narasi yang saling berhubungan dengan ilustrasi. Dalam penggunaan ilustrasi, disertakan juga daftar ilustrasi di awal karya ilmiah dan sesuaikan dengan halaman yang terdapat di ilustrasi, agar pembaca tidak bingung dalam pencariannya. Menurut Zainal Arifin, dijelaskan cara-cara penulisan daftar ilustrasi. Menulis daftar tabel menurut Zainal Arifin 2015 halaman 30, tajuk daftar tabel ditulis dengan huruf kapital seluruhnya, tanpa diberi tanda baca apapun. Tajuk daftar tabel terletak di tengah-tengah kertas dan turun 1/6 bagian pinggir atas kertas atau 5 cm. Nama-nama tabel itu diberi nomor dengan angka Arab dan dituliskan dengan huruf kapital pada awal kata, kecuali partikel seperti di, ke, dan, dari, yang, dan untuk. Cara tersebut juga dilakukan dalam penulisan daftar grafik, daftar tabel, daftar bagan, dan lain sebagainya jika ilustrasi tersebut terdapat pada karya ilmiah. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Putri Rahmaningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahmaningsih akan menjelaskan mengenai materi daftar lambang dan singkatan. Dalam membuat karya ilmiah, penulis dapat menggunakan singkatan atau lambang istilah atau nama sesuatu agar isi karya ilmiah terasa padat, efisien, dan efektif. Singkatan dan lambang yang digunakan harus dimuat dalam daftar singkatan dan lambang. Singkatan dan lambang yang sudah ditentukan harus digunakan secara konsisten dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir. Pada saat pertama kali digunakan, singkatan dan lambang harus didahului oleh bentuk lengkapnya, dituliskan dalam kurung. Contohnya, pembelajaran bahasa Indonesia yang disingkat menjadi PBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disingkat menjadi KBBI, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Husna. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagian utama karya ilmiah. Dalam bagian utama ini ditampilkan sekurang-kurangnya 3 bab sajian, yaitu bab pendahuluan, bab analisis dan pembahasan, serta bab simpulan dan saran. Namun, saran tidak selalu diperlukan. Yang pertama, bab pendahuluan. Bab pendahuluan adalah bab yang mengantarkan isi naskah, yaitu bab yang berisi hal-hal umum yang dijadikan landasan kerja dan arah kerja penyusunan. Berikut ini akan dibicarakan bagian-bagian bab pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah.
Yang ketiga, tujuan penelitian. Keempat, anggapan dasar dan hipotesis. Kelima, kerangka teori. Keenam, metode dan teknik. Ketujuh, sumber data atau populasi dan sampel. Kemudian ada bagian bab analisis atau pembahasan. Bab analisis atau bab pembahasan ini merupakan bab yang paling penting di dalam penelitian ilmiah. Di dalam bab ini akan dilakukan kegiatan analisis, sintesis pembahasan, interpretasi, jalan keluar, dan beberapa pengolahan data secara tuntas. Selanjutnya yaitu bagian akhir karya ilmiah. Karya ilmiah ditutup dengan bab simpulan. Jika diperlukan, simpulan disertai dengan saran penulis bagi peneliti selanjutnya. Kemudian, bagian akhir karya ilmiah juga diisi oleh daftar pustaka dan lampiran. Terima kasih. Cukup sekian yang disampaikan oleh kelompok 4 untuk mata kuliah menulis karya ilmiah. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.